kembali lagi Selamat Sore Medan ya. Kembali lagi di acara Selamat Sore Medan nih. Seperti biasanya di pukul 17 waktu Indonesia Barat ini kita akan membacakan 3 berita menarik hari ini ya kan Joy. Nah hari ini aku ditemani sama Joy nih. BTW nih aku mau ngucapin selamat hari Natal nih untuk para Kristiani yang merayakannya. Kristiani yang merayakan. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal juga buat Joy ya. Ini kayak ece-ece aja sih sebenarnya, di belakang udah kan. Iya atau enggak ya? Cece udah aja biar kayak temennya baik banget gitu loh. Udah ya. Nah juga untuk Tribuners nih aku mau kasih info untuk selama perjalanan selama di perayaan Natal ini nih, Natal tahun baru lah. pastinya bakal macet ya kan. Jadi hati-hati nih ya buat Tribuners yang ingin berpergian keluar kota, mungkin jalan-jalan ya kan, liburan ya. Kita kok nggak libur ya? Kerja banget ya anaknya, ya ampun. Baiklah, kita langsung aja nih masuk ke berita pertama nih Joy. Ini ada berita yang sebenarnya sudah dibuat laporan ke kepolisian nih pada bulan Oktober lalu. Udah 2 bulan. Iya, namun belum ada etika dari polisi nih untuk melakukan tindakan kepada pelaku. Jadi ini terkait ruda paksa yang dilakukan oleh Bapak tiri dari korban. Aduh, ruda paksa bapak tiri pula ya. Jadi, korbannya gimana nih? Korbannya itu sudah dilakukan ruda paksa dari kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP. Tapi tepatnya nggak tahu nih tanggal berapa, kapan mulainya. Tapi pokoknya berarti selama itulah. Umur ya korbannya. Bahkan ibunya juga baru mengetahuinya dan langsung berpisah dengan bapak tirinya ini. Nah, padahal laporannya itu kan udah dibuat di bulan Oktober. Namun ternyata belum ada ditangkap nih pelakunya, sehingga warga dan juga keluarga nih menyeret ke pelaku. Ke Polrestabes Medan. Berarti tidak hanya keluarga ya yang mengetahui, bahkan warga tadi ya. Karena beritanya sempat viral juga kemarin itu. Molly pernah bawain juga beritanya. Oke, udah pernah viral, baru sekarang dinaikkan lagi ya. Iya, karena aneh kan, dari bulan Oktober sudah dibuat laporan polisi, tapi sampai bulan ini belum ada ditangkap pelakunya. Jadi warga yang kesel ya langsung nangkap aja pelaku sendiri, bisa dibawa ke Polrestabes Medan. Tahu juga nggak diri amuk masa kan? Kira-kira kejadiannya di mana? Di Percut Setuan Medan ya. Medan. Aduh, kasihan sekali. Untung waktu kau tanya aku tahu ya jawabannya. Agak-agak suka menjebak modelnya ya Joy. Biar ada feedback gitu loh. Oh ya, baik. Yang jadi pertanyaan ini, kenapa ya polisi belum tidak kunjung menangkap pelaku nih? Penyebabnya apa nih ya? Jadi kita mungkin nanti bisa tanya-tanya sama reporter kita nih ya kan terkait hal ini. Tapi sebelum kita tanya, kita saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Untuk kasus cabulnya sendiri Pak, itu udah berlangsung kapan dan itu korbannya itu siapa Pak? Bentar sih kita panggil lah. Nggak usah Bapak jangan. Korbannya cucu saya. Kalau pengakuan cucu saya udah lama sih, dari dia kelas 6 SD ya, atau apa sekarang dia sampai dia SMP kelas 3 udah. Tapi pastinya tuh kapan saya nggak tahu, cuman udah dibuat laporan. Laporannya kapan itu Pak dibuat? Sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya. Ketahuannya kasus cabul itu gimana Pak ceritanya? Ya kurang ngerti juga saya sih macam mana ya, kronologis. Karena kan saya nggak satu rumah dengan anak saya gitu. Itu yang mengetahui ibunya kah ya, atau? Ibunya, anaknya mengaku sama ibunya. Kalau untuk pelakunya sendiri nih Pak, itu bapak tiri atau? Bapak tiri ya. Udah lama Pak tinggal dengan ini? Udah lama, udah 2 anak orang itu sekarang. Ya kan ini anak yang diapanya anak sambung kan, anak tiri dia kan. Dari suami yang pertama anak saya gitu. Nah, Tribuners itu tadi yang memberikan keterangan tuh kakek korban berinisial SL. Nah, terus untuk korbannya juga berinisial A. Nah, saat ini nih pelaku itu sudah dibawa ke Polrestabes Medan. Jadi ada salah satu petugas Kompol Tengku Fatir Mustafa, dia mengatakan bahwa saat ini pelaku sudah ditahan oleh polisi sedang dalam pemeriksaan. Ya semoga aja ya cepat ya. Iya, maksudnya cepat sih harusnya. Maunya. Itu harusnya yang diharapkan kan. Biar nggak berkeliaran lagi orang-orang kayak gini. Tapi kasihan ya adik itu. Kena mental gak sih? Iya, trauma. Istilahnya bapak tirinya sendiri loh yang buat. Kok seharusnya bapak tirinya datang menjadi sosok ayah, pengganti ayahnya. Benar. Kan ini malah menjadi trauma baginya.
Ibu korban juga mengatakan sebenarnya anaknya itu kayak jadi males keluar rumah, males keluar kamar, terus disemangatin nih sama keluarganya, makanya sekarang kayak udah lebih baik lagi. Tapi bisa nggak sih dibilang bapak angkatnya itu, bapak tirinya itu pedofil? Soalnya dia kan diperkosa waktu SD ya. Pedofil sih jatuhnya. Iya kan? Habis itu nggak ada otaknya sampai 3 tahun loh. Berkali-kali, dan adik ini ada rasa malu dari korban mendapatkan hal-hal yang Pastilah. seperti ini. Bayangin Joy digituin, terus kayak Nggak mana mau bisa sekolah, kebayang sih. Iya. hah? Terus ini diberitain sebenarnya, makanya kita dari Tribun Medan juga memblur wajah dari keluarga, juga bahkan diblur supaya tidak bisa teridentifikasi nih siapa korbannya, karena korbannya kan termasuk di bawah umur. Benar kan sekali. untuk menjaga privasi dari korban. Nah, kita langsung aja nih nanya sama reporter kita, ada Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Ya, halo Molly dan juga Joy. Oh, lagi di taman bermain, Bang. Itu belakang. Lagi bawa anak jalan-jalan apa gimana? Oke, Bang Alfiansyah, boleh nggak diceritakan dulu nih kronologi peristiwa ruda paksa yang dilakukan Bapak tiri dari korban nih, seperti apa waktu di bulan 10 kemarin, Bang Alfiansyah? Silakan. Ya, baik Molly dan juga Joy. Ya, memang kemarin warga Kecamatan Keputuan itu datang ke Polrestabes Medan membawa satu orang terduga pelaku terpaksa yang melibatkan anak di bawah umur. Nah, kemarin memang keluarga dan warga mengantarkan pelaku berinisial R itu yang katanya itu sebagai honorer di pemerintahan kota Medan gitu. Nah, setelah kita wawancarai terkait pelaku ataupun kronologis dari kejadian itu, kakeknya ini tidak tahu secara detail begitu cerita dari kronologis. Namun ia mengatakan bahwasanya kejadian itu sudah berlangsung, sudah bertahun-tahun sejak si korban itu masih duduk di bangku kelas 6 SD dan saat ini sudah kelas 3 SMP begitu. Nah, awal mula kasus tersebut terungkap ketika si korban ini menceritakan apa yang menimpanya itu kepada ibu kandungnya. Nah, dari situ ibu kandungnya ini pun membuat laporan ke polisi beberapa bulan lalu, namun laporannya itu tidak ada Mandat ya. perkembangan begitu, tidak ada perkembangan hingga akhirnya kemarin kakeknya ini dibantu dengan warga itu mengamankan pelaku yang katanya pada saat hari Minggu sempat mengamuk di rumah korban begitu ataupun di rumah ibunya, sehingga ibunya ini menelpon orang tuanya ini yang merupakan kakek dari korban dan setelah ditangkap pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Medan. Nah, untuk saat ini tadi sempat kita wawancarai Kasat Reskrim Polrestabes Medan, di mana saat ini dia mengatakan bahwasanya dari hasil pemeriksaan sementara memang diduga si pelaku ini melakukan perbuatan tersebut terhadap si korban. Namun untuk detail bagaimana kronologisnya, Kasat mengatakan akan menyampaikannya pada sore hari ini. Begitu. Saat ini si pelaku sudah dilakukan penahanan oleh pihak polisian dan juga polisi sudah memeriksa beberapa orang saksi terkait kasus tersebut. Oke. Bang Alfiansyah, itu kapan pelaku dibawa oleh warga dan juga keluarga ke Polrestabes Medan? Ya, pelaku dibawa oleh keluarga dan warga itu kemarin di hari Minggu sekitar pukul 11 siang begitu. Diantarkan ramai-ramai ke Polrestabes Medan. Sudah ada keterangan dari pihak kepolisian ini, Bang Alfiansyah? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, menurut Kasat Reskrim Polrestabes Medan, memang ketika diantar itu polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap si pelaku, dan hasil keterangan dari sementara dari pelaku itu memang dugaannya si pelaku ini melakukan perbuatan tersebut kepada si korban. Namun detail. Halo? Bang, Tidak ada suara nih. Halo Bang Alfiansyah? Oke. boleh diulang Bang?
Ya, baik, untuk kronologis lengkap ataupun bagaimana motif dari si pelaku ini, polisi akan menyampaikannya di bentar lagi di sore hari ini. Hari ini ya berarti ya bakal dikasih paparannya ya. Oke. Apakah ada pembelaan Bang dari pelaku ketika dia ditangkap oleh pihak kepolisian? Ya, maaf sebelumnya pelaku ini ditangkap oleh warga dan keluarga ya. Menurut keterangan dari kakek si korban saat itu memang sempat melawan dari si pelaku ini karena ramai-ramai ditangkap. Akhirnya pelaku pun tidak sanggup melawan, pasrah dan kemudian diserahkan kepada polisi. Bang Alfiansyah, ini kan pihak keluarga sudah membuat laporan kepolisian di bulan 10 kemarin ya. Terus kenapa belum ada tindakan dari pihak kepolisian bahkan sampai warga dan keluarga nih yang membawa pelaku ke Polrestabes Medan? Ya, terkait hal tersebut belum ada keterangan dari keterangan resmi dari pihak kepolisian. Artinya mungkin laporan dari keluarga ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian begitu. Kalau dari pihak korbannya sendiri bagaimana sekarang Bang? Karena kan dia mengalami trauma berat, apakah udah bisa melakukan aktivitas seperti biasa atau dirumahkan atau bagaimana? Ya, dari keterangan kakek si korban yang kita dapat itu memang si korban ini sempat mengalami trauma gitu ya. Tidak mau keluar kamar ataupun keluar rumah juga tidak mau karena masih mengalami trauma. Namun keluarga terus mendampingi si korban hingga akhirnya pun korban ini perlahan-lahan traumanya itu sudah kembali pulih. Ditambah lagi pelaku juga sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Untuk sekolah sendiri memang si korban ini hanya ketika tidak mau keluar kamar ataupun tidak mau keluar rumah, dia untuk sekolah tetap pergi ke sekolah begitu seperti biasa. Oke, Bang, sorry aku membalik lagi nih. Tadi Abang ada menjelaskan soal korban itu dilakukan ruda paksa dari kelas 6 SD sampai 3 SMP, lalu memberitahu kepada ibu korban ya. Kenapa korban sampai 3 tahun baru memberikan baru jujur kepada ibu korban seperti itu? Kenapa Bang Alfiansyah? Ya, terkait itu kita kemarin memang belum sempat ya wawancarai korban karena korban juga di bawah umur begitu. Tidak bisa kita tampilkan begitu keterangan korban karena dia itu di bawah umur begitu. Untuk terkait hal tersebut nanti akan kita tanyakan lebih lanjut kepada polisi begitu. Baik, berarti hari ini ya keterangan dari kepolisian ya Bang Alfiansyah ya. Jam berapa tuh Bang? Ya, kemudian sebentar lagi mungkin barusan di telepon juga. Oke, baik. Kalau gitu kita tunggu Bang Alfiansyah untuk berita terkait paparan dari kepolisian perihal ruda paksa ini ya Bang Alfiansyah. Terima kasih ya Bang atas laporannya. Selamat sore. Selamat sore Molly dan juga Joy. Sore Bang. Itu dia Tribuners. Jadi hari ini bakal dilakukan paparan oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan terkait ruda paksa yang dilakukan Bapak Tiri kepada korban ya. Benar, korban yang masih bersekolah kelas 3 SMP. Jadi untuk Tribuners mau up to date beritanya ini langsung aja nanti dicek nih, mungkin jam-jam 6 udah keluar lah pasti ya di www.medan.tribunnews.com. Di situ kalian bisa langsung up to date untuk berita lanjutan dari yang kita bawakan barusan. Benar, karena paparannya belum ada, jadi kita nggak bisa tampilin sekarang, nggak bisa kita bacain sekarang Tribuners. Baru masih mau apa ya tadi? Mau dipapar baru di telepon nih Bang Alfiansyah ya, gercep ya. Aku penasarannya nih kayak apa sih yang nyebabin mandat kayak pemeriksaan lanjutan lah. Warga juga tinggal bawa katanya memang dugaan ruda paksa. Terus kenapa kemarin belum ditangkap gitu? Mau aku komentarin nanti aku salah lagi, nak marah Molly. Gak boleh kayak gitu kali kalau bercakap gitu. Kok dibuka kartunya? Nak marah aku soalnya nanti Molly hilang katanya gitu. Hati-hati Molly. Pada kayak bilang hati-hati Molly gitu kan. Perhatian ya orang kantor ini sama Molly. Takut kali Molly hilang. Ya masalahnya kalau hilang nggak dicari aku ya kan. Itu juga. Mampus lah, salah kau Mol, kan udah diingatin gitu semuanya. Kok ngamuk? Ngamuk dong, nggak bisa komentar kali gitu ya. Tapi Tribuners pasti udah paham lah kalau Molly itu kayak mana ya. Baik, kita lanjut nih ke berita kedua nih Joy.
Berita kedua ini datang dari mana nih, Mo? Dari Kecamatan Belawan, Kota Medan. Jadi biasa ya Belawan ya. Identik. Udah tidak asing lagi Benar pasti soal tawuran. Iya, kenapa ya gitu ya? Anak Belawan nggak? Enggak. Enggak ya, enggak Cuman mau. sering kali cerita kalau misalnya tawuran. Enggak, kalau Belawan, tawuran kayak gitu. Kayak memang itu kurasa itu orang itu apa ikonik orang itu ya tawuran ya. Jadi ini yang tawuran kali ini antara dua kelompok warga antara warga Pajak Baru dengan Kampung Kolam. Kapan tuh, Mo? Kejadian itu hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Tadi ya. Jadi sampai-sampai nih warga yang melakukan tawuran sampai mempersiapkan senjata nih kayak misalnya batu, botol, senjata tajam, terus ada kembang api mahal cuy. Dan ini yang terlibat dalam tawuran ini mulai dari anak remaja sampai bapak-bapak. Jadi ya segala kalangan ya ikut nih. Balita nggak ikut sekalian? Gitu. Enggak ya. Jadi masih belum diketahui juga nih penyebab dari pecahnya chaos ya kalau bahasanya chaos dari tawuran ini. Bahkan nih yang parahnya beberapa rumah warga tuh ada yang sampai kacanya pecah, rusak. Ada juga yang dijarah, dimalingi tabung gas, dirusak TV-nya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kayak konsepnya sekalian tawuran sekalian maling. Kesempatan dalam kesempitan modelnya. Gak mau cuma rugi luka-luka aja, Binaman ada yang kubawa ini. Nah, jadi ini untuk melerai kasus tawuran ini, yang turun tangan tuh sampai Polri, TNI. Aduh, semua ya. Warga yang kayak penduduk biasa juga ikut ngebantu gitu. Tapi pada takut juga sih sebenarnya. Padahal ini lagi kondisi Natalan ya. TNI Polri ini dikerahkan untuk jaga gereja. Ini malah ada lagi terlibat yang seperti ini. Mungkin tawuran. Apakah itu adat untuk Natal, festival Natal mungkin? Jangan dong. Tapi ya Belawan ini memang kerap melakukan tawuran. Kenapa gitu? Apakah harus sering pihak kepolisian atau TNI Polri ini memantau patroli ya. supaya takut Rutin. semua preman-preman itu, nggak tahu lah kita ya. Ini ada videonya, Joy. Kita saksikan dulu video berikut ini. Udah, biar orang itu yang bekerja. Apa ya Pak? Di mana bilang? Segitu nggak Pak? Cara segitu nggak punya juga Pak? Segitu nggak segitu sini? Iya. Kami nempati yang ini Pak. Siapa aja yang ngambil? Yang nempati rumah ada segitu nggak Pak? Iya Pak. Ini ketahuan. Tapi mati nggak Pak sama itu Pak. Nah. Oh ini anarkis. Yang bilang apa ini? Yang bilang belum diketahui Pak. Itu hancur Pak. Hancur Pak. Hancur. Ini yang parah nih. Dari hancur. Barang-barang belum diketahui. Nah, itu parah juga kan? Iya. Rumahnya sampai kayak gitu loh. Diobrak-abrik berarti sampai Genteng masuk. sampai hilang satu. Kursi dia hancur, busa-busanya tadi kok. Meja. Kok tawurannya tuh sampai membuat khawatir keluarga yang ada di sekitar Gimana ya anak-anak kecil yang melihat tawuran itu pasti nggak luput lah. Ini lagi liburan ditengok kayak gitu aksi kekerasan kan. Tapi aku pernah ada pengalaman juga sih soal jadi warga yang ketakutan karena ada aksi berontak gitu. Waktu mau limur berapa tuh? Di Aceh. Oh, Udah tahu lah ya. Di Aceh. Bahkan tank lewat depan rumah gitu. Aduh. Pernah mengerikan sih itu, memang membuat sangat takut ya. Ini ada reporter kita nih udah standby, ada Aprianto. Halo Bang Aprianto. Halo Kak Moli dan Kak Joy. Selamat sore, Bang. Selamat sore Bang Aprianto. Silakan Bang berikan kronologi lengkap nih perihal tawuran yang terjadi hari ini tadi di Belawan. Silakan Bang Aprianto. Ya Kak, selamat sore Tribuners. Terjadi tawuran antar dua kelompok warga di Kelurahan Belawan Bahagia antara Kampung Kolam dan
Kampung Pajak Baru. Dan kejadian ini pun diketahui terjadi pada sekitar pukul 11 WIB siang hari tadi, yang dimana secara tiba-tiba anak kampung kolam menyerang Pajak Baru dengan melempari batu secara membabi buta. Hal itu pun menyebabkan anak Pajak Baru pun tersulut emosi dan melakukan pembalasan. Pada saat tawuran tersebut pun mereka mempersenjatai diri dengan senjata tajam, kembang api, batu, botol, dan bahkan ada terlihat tadi yang membawa panah. Panah? Ya, Mau menembak yang dia. membawa panah tadi, Kak. Dan pada saat keributan tersebut pun dari pihak Polres Pelabuhan Belawan sempat turun ke sana, yaitu terdiri dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan pun tampak terlihat di sana, dan Kasat Sabara Polres Pelabuhan Belawan. Pada saat pembubaran tersebut pun Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan sempat mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 kali ke arah atas. Namun para warga tidak menghiraukannya, malah mereka menyerang Udah balik kuat mental ya bang? Nggak digubris Kasat kok. Reskrim tersebut. Terus? Dan tadi pun Kak sempat terjadi keributan antara Brimob dengan warga, yang dimana warga menolak untuk dibubarkan, sehingga pun keributan dengan Brimob tak terhindarkan. Mereka saling beradu mulut sehingga beberapa warga pun akhirnya memisahkan mereka. Dan tadi pun Kak, dari pihak kepolisian, TNI, Brimob, dan pihak kelurahan pun sempat kewalahan, yang dimana kedua belah pihak saat hendak dibubarkan malah menyerang balik personil maupun pihak kelurahan yang akan membubarkan mereka. Tadi pun di lokasi beberapa rumah itu mengalami kerusakan seperti kaca rumah yang pecah, meja yang pecah, dan ada kursi yang dibakar oleh kelompok dari warga Kampung Kolam. Dan tadi pun saya dapat informasi bahwa ada satu tabung gas yang hilang dari salah satu rumah warga. Dan informasi yang saya dapatkan juga Kak, ke tawuran hari ini pun diduga akibat tawuran yang terjadi pada malam Jumat dan malam Sabtu kemarin. Dan namun sempat terhenti pada malam Natal kemarin, namun tadi siang terjadi kembali tawuran tersebut. Begitu Kak. Oke. Terus apa nih bang yang menjadi pemicu mereka tawuran yang sampai udah 3 kali ini terjadi? Tadi sempat saya dapat info dari beberapa warga Kak. Ini diduga akibat ada beberapa remaja terlibat perkelahian beberapa waktu lalu Kak. Mungkin menjadi dendam sehingga terjadi penyerangan tersebut Kak. Oh, satu kampung modelnya ikut ya, yang berantem cuma berapa orang gitu ya bang, maksudnya berarti? Iya Kak, informasi yang saya dapatkan dari warga begitu Kak. Oke, terus bang ini tawurannya sampai berapa lama nih terjadi, dan pihak kepolisian sendiri bagaimana cara membubarkannya? Tadi abang bilang dilakukan tembak ke atap juga tidak ada respon. Seperti apa nih Bang Aprianto? Tadi Kak, keributan ini terjadi dari pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Oh, lama juga. Dan pihak kepolisian pun membubarkan keributan ini dengan cara humanis, yaitu mereka secara perlahan masuk ke kedua kelompok warga ini dan menenangkan para warga agar tidak saling serang. Dan pada saat itu warga mulai mendengarkan dan mulai meredam hingga keributan pun terhenti Kak. Begitu Kak. Bang, ini kan pemicunya ini tawuran ini disebabkan oleh pertengkaran antar remaja tadi ya kan Bang. Apakah pihak kepolisian udah mengamankan nggak nih pihak-pihak tertentu yang menjadi dirasa pemicu ya? Besar menjadi pemicu gitu? Ya Kak, tadi pantauan saya di lokasi belum ada yang diamankan karena pihak kepolisian pun tadi masih berusaha untuk meredam keributan ini. Sampai sekarang pun Kasat Sabara belum dapat saya konfirmasi. Dan saya dapat informasi bahwa Kasat Sabara masih berada di lokasi untuk mengantisipasi tawuran susulan kembali Kak. Oh, dikhawatirkan ada tawuran susulan ya Bang? Iya Kak, takutnya terjadi tawuran susulan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya Kak. Oke, Bang, ada nggak korban yang luka-luka Bang akibat tawuran ini? Kalau tadi kan ada kayak rumah yang rusak, kalau korban dari warga sendiri ada nggak Bang? Tadi sempat saya ada lihat Kak, beberapa warga itu mengalami luka ringan Kak. Mungkin karena akibat lemparan batu ataupun terkena pecahan botol Kak. Karena lemparan yang dilakukan antar kedua kelompok warga ini pun secara membabi buta Kak. Tadi pun saya lihat ada beberapa warga yang memasok batu dengan membawa satu karung,
untuk memasuk yang melakukan tawuran ini, Kak. Oh, Wah. bahkan ada yang bagian pasok Iya, untuk senjatanya nih ya. Oke, dari pihak kepolisian sendiri seperti apa Bang keterangannya? Apakah memang belum ada respon? Karena tadi Abang bilang belum ada respon dari pihak kepolisian. Apakah Abang ada respon ke pihak Polsek Belawan mungkin? Seperti apa Bang Aprianto? Untuk sampai sekarang dari Polres Pelabuhan Belawan yang turun ke lokasi tadi, Kak, belum saya dapatkan informasi. Memang tadi saya melihatnya mereka sangat kewalahan untuk menenangkan kedua kelompok warga ini. Karena memang yang terlibat dalam tawuran ini berjumlah hingga ratusan orang, Kak. ratusan orang berarti tawuran besar ya. Oke. Karena yang terlibat dalam tawuran ini dari orang dewasa hingga anak remaja, Kak. Oke. Baik, Bang. Dari warga sendiri seperti apa nih Bang harapannya terkait dari tawuran yang terus sering terjadi untuk di daerah mereka? Nah, ya, Kak, dari harapan mereka tadi kepolisian melakukan tindakan tegas dengan menangkap provokator agar tidak terjadi tawuran yang serupa di kemudian hari. Dan seperti yang saat ini di Blanak, dari pihak Polres Pelabuhan Belawan sudah mendirikan posko anti tawuran, Kak. Nah, dan sekarang terlihat di Jalan Blanak tersebut sudah mulai tentram, tidak ada terjadi lagi keributan, Kak, sejak didirikannya posko anti tawuran tersebut. Jadi Bang, mengenai kerugian yang dialami oleh warga Pajak Baru itu Bang, siapa yang bertanggung jawab atas ini Dan semua? berapa nih total kerugian yang diestimasikan? Untuk tafsirannya belum ada bisa didapatkan, Kak. Tapi yang terlihat tadi pakaian mereka pun ada yang terbakar, ada yang Ya Allah. hilang, dan ada salah satu warga yang TV-nya juga pas ditemukan di dalam rumah sudah mengalami pecah, dan beberapa seng asbes mereka pun bocor akibat lemparan batu tersebut, Kak. Dan hingga saat ini belum didapatkan tafsirannya, dan ini pun dari pihak kecamatan belum dapat didapatkan informasi, Kak. Namun pada waktu kejadian di Belawan Bahagia yang lain di Jalan Belanak yang terlibat tawuran tersebut, pernah saya mintai keterangan dari camat bagaimana dengan rumah yang rusak ataupun kerugian ini. Dia mengatakan untuk kerugian seperti ini masih dalam dibicarakan karena ini adalah keributan warga, bukan sebuah bencana. Namun nanti saya coba hubungi camat kembali mengenai kerugian yang dialami oleh warga di Pajak Baru nanti, Kak. Oke, Baik, baik Bang. kalau gitu. Kita juga tunggu ya untuk dari Polres Pelabuhan Belawan ini ya Bang, terkait bagaimana antisipasi supaya tawuran ini tidak terjadi lagi dan warga bisa merasa aman ini. Benar sekali. Baik, terima kasih ya Prianto atas laporannya. Selamat sore. Selamat sore Bang. Selamat sore, Kak Molly dan Kak Joy. Nah tuh, Tribuners. Menurut Takut. Kakak bisa diklaim nggak itu kerugiannya itu? Enggak dong. Iya kan, karena betul ini bukan karena bencana, Mm-mm. bukan bencana alam. Dan itu istilahnya yang melakukan juga warga sekitar situ Iya. juga kan. Ini bisa jadi dalang baru, pemicu baru untuk ya semoga nggak ada lagi lah tawuran-tawuran ini, tapi ini bisa jadi pemicu juga. Padahal sudah ada posko untuk anti tawuran Benar. yang dibuat di pihak kepolisian di daerah Belawan. Cuman ternyata hal tersebut juga belum tentu bisa membuat warga sekitar tuh mindsetnya tidak ada tawuran lagi ya. Sebenarnya untuk hal-hal seperti ini tuh yang memicu itu pasti warga sekitar juga, Benar. lingkungan. Apapun itu masalahnya, kenapa nggak dengan kepala dingin diselesaikan Iya. kan? Apalagi mengingat ini sekelompok remaja yang berantem, entah apalah yang terjadi Bahkan orang sampai dewasa, satu kampung. Nah, katanya orang dewasa juga ikut tawuran. Harusnya kan orang dewasa itu mengayomi anak Benar, remaja, kasih jadi tahu. penengah. Jangan kok emosi. Kesal. Gak boleh. Namaste. Namaste, cukup mulai aja emosi, lanjut. Jangan apa? Jangan. Tadi jangan apa? Ya pokoknya jangan terpicu dengan amarah orang jadi sampai ratusan warga ikut tawuran terus menyebabkan kerugian di berbagai pihak gitu ya. Bahkan ada pemasok batu tadi katanya. Iya, itu. Gawat kali itu. Batu satu karung udah disediakan, habis batunya ini ada batu lagi kan, kayak Mind blowing ya. iya. Baiklah, daripada kita si Joy emosian nih ya, kita lanjut ke berita ketiga nih Tribunars. Jadi berita ketiga ada apa nih Joy? Ini tentang arus lalu lintas nih, Mall. BTW sebelum kita masuk ke berita nih, semalam kamu dari Rantau Prapat naik ke Medan, Iya. naik apa? Kereta api. Padat nggak? Kasih dong Oh. info ke Oh iya, Tribunars. benar. Jadi
Joy itu pergi tanggal 24. Kan tanggal 24 Desember itu tujuan dari Medan ke Rantau Prapat. Itu posisinya lempang. Satu gerbong itu kami lempang. Bahkan aku yang Masih banyak yang kosong benar, ya. mesan satu bangku karena sebangkunya Joy nggak ada, udah bisa bobok tuh kursinya. Lempang. Nah, waktu pulang kan sebenarnya itu juga masih puncak ya, tanggal 25 malam. Pulang lempang juga. Oh, tidak ada kepadatan ya. Tidak ada. Di kereta api ya nih ya, Benar. dari Rantau Prapat menuju Medan nih. Iya, nggak ada. Entah karena memang apa ya, Medan Rantau Prapat menuju Rantau Prapat atau tapi juga nggak ada. Pokoknya sepi lah. Di stasiunnya juga sepi ya. Di stasiun waktu mau pergi, benar, waktu mau pergi ke stasiun macet. Oh, Waktu mau pergi di stasiunnya yang gue tanya, bukan mau pergi ke stasiun. Kalau Iya, Medan Pak. kapan nggak macet ya? Iya. Maksudnya menuju ke stasiun itu banyak mobil-mobil. Tapi di stasiun enggak membuat, juga. nggak membludak. ruweh lah ya, nggak Enggak. membludak ya. Enggak, Nah, kalau aman. pengalaman Molly sendiri nih, semalam Molly dari perjalanan dari Silalahi ke Medan Oke. menggunakan mobil perjalanan darat tuh. Dari Silalahi itu jam 3:30 tuh kayaknya. Pagi, subuh. Sore. Pagi subuh sama aja, Bu. Nah, sampai Medan tau nggak jam Jam berapa? berapa? 9:30. Lama kali. Macet cuy. Itu Panjang kali, estimasi cuy. sebenarnya berapa jam? 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam sampai setengah 10 ya, Wak. Aduh. Itu macet kali, sumpah. Yang buat macet tuh kayak yang di jalan yang jelek gitu. Terus kayak banyak juga kendaraan yang motong-motong mobil. Padahal kan jalan Brastagi Medan itu kita tahu nggak terlalu besar Iya, ya. benar-benar. Jadi buat kesel juga sih sama pengendara yang tidak bertanggung jawab. Paling banyak tuh yang melakukan adalah angkutan umum. Padahal ya, namaste dulu. Padahal ya kan pemerintah menganjurkan untuk naik kendaraan umum biar gak macet. Rupanya Kendaraan umum juga yang buat macet. Jadi untuk Tribuners mungkin bisa pikir-pikir kembali kalau misalnya nggak ada kepentingan untuk ke daerah luar kota Brastagi, untuk mengurungkan niatnya agar tidak terjebak macet. Nah, ini sama nih. Jadi berita ketiga ini, sehari setelah perayaan Natal, jalur tol Jalan Nasional Tebing Tinggi menuju Kota Medan ramai lancar. ramai lancar ya. Ini pantauan pada tanggal 26 Desember 2022 hari ini. Nah, pantauan Tribun Medan, suasana arus lalu lintas di depan tol Tebing Tinggi Medan itu ramai dilalui kendaraan pribadi dan truk pengangkut barang. Tapi itu ya tadi lancar ya. Terus banyak juga nih memang pos penjagaan dan pengamanan di jalan lintas Sumatera di Kabupaten Asahan, Kota Pematang Siantar menuju Medan. Betul sih, waktu ke perjalanan pulang memang banyak polisi di sepanjang jalan. Wah, perlu biasa. diapresiasi nih. Luar untuk biasa ya Bapak TNI kinerjanya, Polri ya. kerja di tanggal liburan orang dia tetap kerja. Tapi teringat-teringatnya kan, waktu Natalan kemarin, adalah kan polisi jaga. Ini di GKPI Pamen. Kayaknya abang itu gereja di sana, jemaat situ. Jadi waktu pas dia mau pulang, dia kan lagi jaga nih, megang selaras panjang. Adalah anak-anak remaja datang, "Selamat Natal, Bang." "Ih, abang di sini selamat Natal, Bang." Istilahnya dia aturannya bernatal. Dia jaga, wah keren kan? Polri kali ini. Luar biasa ya. Jadi memang kondisi arus lalu lintas saat ini belum begitu padat nih ya, Tribuners, dipantau oleh Tribun Medan sendiri. Jadi di daerah tol-tol yang biasanya kalau di liburan besar kayak gini padat. bakal padat, dan ternyata belum terlalu padat. Kemungkinan tapi kalau lonjakannya itu di tahun baru. Iya. Seperti Anda kan, Anda belum ambil Natal tapi nanti sepertinya tahun baru Anda kan Iya. mengambil libur kan. Benar. Jadi mungkin banyak juga dari Tribuners yang melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya sekarang ini masih terlihat lancar saja, dan lonjakannya akan terjadi mendekati tahun baru nanti. Iya, karena kebetulan ya Natal tahun ini itu tidak menyumbang libur tanggal 25 hari Minggu dia maksudnya. Agak menyakitkannya itu ya. Kayak tanggal 25 hari Minggu, tanggal 1 hari Minggu. Kenapa nggak Senin gitu loh. Kan bisa lebih panjang liburnya kan. Makanya mungkin orang di tahun baru nih berlomba-lomba untuk ngambil cutinya. Betul sekali. Tribuners, ini ada videonya nih, kita saksikan dulu video berikut ini.
Nah, tuh dia suasananya ya, ramai lancar ya. Iya. Apa? Ramai. Keren loh kayak gitu. Ini libur Natal bisa selempang itu jalanan. Jalan terjadi kan? Iya. Kenapa ya? Pada berhemat semua untuk tahun baruan ya kalian. Mata wak pun plong nengoknya. Memang di depan kantor kita aja sepi loh. Iya, tapi ya itu ya tadi ada beberapa akses yang memang padat. Kayak yang dari kalau daerah Brastagi ke atas itu kan kayak memang mungkin Natalnya kental banget nih. Jadi di situ yang menyebabkan kepadatan. Sebenarnya nggak pun Natal weekend aja di situ. Oh iya sih benar. Oke, ini ada reporter kita yang udah standby. Ini ada Anugrah. Halo Bang Anugrah Wai. Halo Kak Moli. Halo. Siapa Satu lagi nggak disapa, sombong. Sombong. Ayo. Joy. Lupa. Oke, Joy. Oke. Sorry. Baik Bang Anugrah, ini kan ada tol tebing tinggi yang baru diresmikan ya karena menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Itu seperti apa tuh Bang Anugrah suasana di sana? Silakan. Nah, baik Moli dan Joy, nah bisa dikabarkan memang pada hari ini di satu hari selesai perayaan Natal di tanggal 26 ini memang situasi terpantau di depan gerbang pintu tol Tebing Tinggi Kuala Namu menuju Kota Medan itu terpantau ramai lancar ya. Hal ini sedikit berbeda dibanding hari Sabtu dan hari Minggu semalam gitu, di mana ada peningkatan jumlah kendaraan yang melintas baik dari yang datang dari Medan menuju Kota Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Kabupaten Asahan. Nah, memang ini seiring dengan adanya pembukaan dua ruas tol baru, yaitu tol Tebing Tinggi Indrapura dan juga di Dolok Merawan menuju Simpang Sinaksak menuju Kota Pematang Siantar. Nah, ini memang memudahkan bagi wisatawan ataupun orang yang melaksanakan libur di hari Natal ini karena memang kendaraan khususnya golongan 1 seperti kendaraan pribadi itu sudah bisa melintasi jalur 2 tol yang belum selesai, maksudnya belum dirampung pada tahun ini. Begitu Joy dan Molly. Oke, Bang, untuk dari Polres Tebing sendiri ini, apa aja sih yang disiapin untuk menjelang nih Natal dan juga Tahun Baru nih? Oke. Baik, Molly. Nah, ini memang Polres Tebing Tinggi ini salah satu Polres yang mendapat tugas ya untuk mengurai kemacetan karena memang lokasi Tebing Tinggi ini menjadi kota perlintasan baik yang mau dari Asahan menuju Kota Medan, kemudian juga menuju kawasan destinasi Danau Toba. Nah, ini lokasi yang sering rawan kemacetan, khususnya di pintu keluar tol Tebing Tinggi Kota Medan yang ini sering sekali terjadi kemacetan. Nah, pada tahun ini memang Polres Tebing Tinggi berkoordinasi dengan sejumlah polres terkait, termasuk yang ada di Kota Pematang Siantar, di Simalungun, kemudian juga ada di Batubara itu melakukan pengalihan jalur bagi mobil, khususnya yang mobil pribadi agar melintas di ruas tol yang saat ini sudah difungsikan secara fungsional sejak tanggal 23 kemarin. Nah, memang selain itu ada juga pembukaan ruas gerbang pintu tol yang baru. Jadi pintu tol dari Tebing Tinggi menuju Medan itu khusus untuk jalur masuk kendaraan yang hendak menuju Medan. Kemudian untuk pintu keluar ini ada pintu keluar gerbang baru yang itu gerbang di pintu tol atau di dalam tol Indrapura menuju Kota Tebing Tinggi itu menjadi jalur keluar bagi kendaraan yang melintas dari dalam tol. Nah, kemudian juga ada pemberlakuan one way atau jalur satu arah yaitu di Simpang Beo, di mana kendaraan yang dari Medan menuju Kota Pematang Siantar itu melewati jalur kota yang biasanya ini harus melewati jalur Simpang Medan. Kemudian nanti belok ke Simpang Kampung Keling yang dekat Ramayana ke kiri, kemudian yang hendak ke Pematang Siantar nanti bisa terus melalui jalur kota. Begitu Molly. Oke, termasuk banyak ya ternyata alternatif yang dibuat ya. Baik, Bang Wai, ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru ini kan belum terpantau, belum terlalu padat ya kendaraan yang melintas nih. Ada kemungkinan nggak kapan melonjaknya kendaraan yang bakal memadati jalanan ini, Bang? Nah, memang Jasa Marga sendiri sudah mencatat kenaikan kendaraan yang melewati tol Amplas menuju Tebing Tinggi itu pada H-2, artinya sejak hari Jumat kemarin sudah ada peningkatan kendaraan ya di ruas tol, sekitar 48% kenaikannya. Jumlah kendaraan yang melintas itu sekitar ada 32.000 lebih per satu hari. Namun memang tadi AKP Dora Simanjuntak selaku Kasat
Lantas Polres Tebing Tinggi mengatakan kalau pada hari Senin ini sudah ada pengurangan jumlah kendaraan yang melintas, khususnya yang dari kota Tebing Tinggi ke arah Medan. Namun diperkirakan nanti akan terjadi lonjakan kembali lalu lintas itu sekitar 2 hari menjelang perayaan Tahun Baru, sekitar tanggal 30, tanggal 31 mungkin itu menjadi puncak arus mudik, kemudian nanti akan sampai di tanggal-tanggal 3 di arus baliknya begitu. Dan begitu pun sampai sejauh ini memang Polres Tebing Tinggi bersama Polda Sumut itu sudah akan menyiagakan 2 ruas tol Tebing Tinggi, Indrapura dan juga Dauk-Merawan ke Sinaksa itu sampai tanggal 8 Januari 2023. Hal ini untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi khususnya di Polres Tebing Tinggi, di mana bagian itu atau Tebing Tinggi menjadi jalur pelintasan bagi yang ke arah Asahan, kemudian juga ke arah Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Begitu, Muli. Baik. Oke deh kalau gitu. Cukup jelas ya penjelasan Abang ini. Alternatifnya sangat banyak ya. Mungkin nanti Tribuners yang nggak bisa dengarkan dengan jelas bisa ada di beritanya ya kan Bang Wai kan? Ada di berita kita. Bang ini kan Tribuners mungkin ada yang mau mudik nih, mungkin bisa dikasih kiat-kiatnya dong untuk para Tribuners yang ada di rumah sebelum mudik, apa aja sih harus dipersiapkan dan seperti apa? Silakan Bang Wai. Oke. Bagi ya wisatawan atau pemudik yang nanti akan melaksanakan mudik di tahun baru ini, memang ada sejumlah arahan yang sudah diberikan pihak kepolisian, khususnya bagi mereka yang akan melintas dari Kota Medan menuju Tebing Tinggi ataupun ke Batubara menuju Kabupaten Asahan, itu nanti bisa untuk menggunakan ruas tol yang baru. Namun ruas tol ini akan digunakan secara fungsional, artinya melihat kondisi jalan nasional yang ada di jalan lintas Sumatera, begitu ketika nanti ramai, nanti polisi akan kemudian mengarahkan. Nah, para pemudik tinggal hanya memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang nanti sudah ada sejumlah petugas gabungan baik dari TNI, Polri dan juga pemerintah setempat nanti yang akan mengatur bagaimana pengendara yang akan melintas. Dan yang kedua itu bagaimana tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan lalu lintas, khususnya bagi pengguna sepeda motor ini tentu harus menggunakan helm dan juga sepatu untuk keamanan, karena memang di jalur lintas Sumatera ini khususnya yang ada dari Tebing Tinggi menuju Serdang Bedage itu jalur lalu lintasnya itu atau jalannya itu jalan nasional itu rusak gitu. Jadi ada beberapa semalam ada juga pengendara yang baru selesai Natalan itu ketika hendak balik dari Tanjung Balai menuju Medan itu kecelakaan di Serdang Bedage karena memang kondisi jalannya rusak. Ya ketika ingin menghindari lubang. Karena itu memang polisi menghimbau agar wisatawan atau orang yang ingin berlibur memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga perbaikan-perbaikan jalan yang ada di jalan lintas Sumatera. Dan yang ketiga tetap mematuhi protokol kesehatan karena memang masa ini COVID juga masih ada begitu. Jadi jangan lupa memakai masker dan juga beristirahat ketika mengantuk. Begitu Kak Muli dan Joy. Oke deh. Terima kasih banyak Bang Wai atas informasinya nih, sangat bermanfaat pastinya. Oke, kalau gitu selamat sore Bang Wai. Selamat sore. Selamat sore Muli dan Joy. Luar biasa ya, sangat lengkap ya Bang Wai memberikan informasi ya, kayak yang banyak gitu penuh otakku. Udah terperinci. Oh, ini mau aku bilang, ini mau aku bilang. Kelihatan orang pinter gitu dia kan, bego kan? Oh enggak. Nah Tribuners, jadi itu udah ada alternatif jalan yang dibuka nih selama menjelang Natal dan juga tahun baru. Bukan menjelang sih, Natalnya sudah dirayakan dan menjelang tahun baru juga. Jadi pastikan Tribuners misalnya nih ketinggalan alternatif jalan tadi di mana gitu bingung. Pastikan kalian bisa langsung cari aja beritanya di www.medan.tribunnews.com. Terus juga aku mau informasiin untuk Tribuners yang mau mudik selalu berhati-hati, ikuti peraturan lalu lintas, menggunakan seat belt. Menggunakan seat belt. Lengkapi juga tuh perlengkapan kayak P3K, segitiga bermuda. Terus pastikan bannya aman juga, mesin-mesin aman dalam keadaan baik ya. Terus juga untuk pengendara sepeda motor menggunakan helm dan juga jaket, sepatu. Ikuti peraturan, jangan motong-motong jalan suka-suka ya. Jangan ngebut-ngebut. Jangan juga ini loh, 3 orang berboncengan. Tartik ya, jangan ya. Pokoknya itu semua untuk demi keselamatan karena kalian mudik otomatis
otomatis ada yang menunggu kalian Benar kan sekali, di ada yang tujuannya. Jadi jangan sampai mendapat berita yang tidak menyenangkan pastinya. Karena kita berkumpul untuk berbahagia. Sekali lagi selamat Natal nih buat Tribuners. Selamat Natal dan juga Tahun Baru. Baiklah Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini ya. Yang pertama tadi ada soal ruda paksa yang dilakukan Bapak Tiri kepada korban, yang saat ini pelaku sudah dibawa oleh warga dan juga keluarga ke Polrestabes Medan, dan Polrestabes Medan telah melakukan pemeriksaan kepada pelaku. Yang kedua tadi ada berita apa, Joy? Yang kedua ini ada berita tentang Tawuran. ya benar. Berita tawuran itu Lupa apa? di Belawan ya. Iya. Antar Kampung Pajak Baru dan sama Kampung Kolam. betul sekali, yang membawa massa hingga ratusan orang Benar. nih, dan menyebabkan banyak rumah yang ikut terkena dampak ya, rusak mengalami dan kerugian. dijarah bahkan ya. Barang-barangnya. Dan ada juga korban yang mengalami luka ringan. Semoga tidak ada terjadi lagi tawuran untuk daerah Belawan damai Belawan. gitu ya. Damai. Ada nih ya, moto ya, Apa? moto Belawan damai gitu. Oh iya ya, baru tahu. Keren kan? Iya. Aku yang buat loh. Rupanya baru ada pantas. Oh. Keren kan? Kamu aja mengakui tadi keren loh. Baiklah, yang ketiga tadi berita soal ruas tol yang tebing tinggi ini dibuka untuk alternatif perjalanan. Pokoknya banyak lah tadi ya, lupa. Simalungun, Indrapura, Asahan. Pokoknya dari Tebing Medan Tinggi. jalannya beda, Iya. yang dari sana jalannya beda. Pokoknya kalian informasinya pastiin dapatin di www.tribunmedan.com. Itu untuk berita up to date, aktual, terinspiratif tentunya. Terus kalau misalnya media sosial kita juga ada di mana aja, Joy? Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, ada di TikTok, bahkan ada juga di Snack Video. Benar sekali. Yang Terus centang biru. benar. Terus kalau misalnya kalian mau nggak berita aja nih, tapi inspirasi tentang kafe, Jalan-jalan. wisata, kuliner, kalian bisa kemana, Joy? Bisa ke Tribun Medan Ekspor, ada di YouTube juga, ada di Instagram, ada di TikTok. Itu namanya Tribun Medan Ekspor, gak pakai langsung X. Tribun Medan Explore. Explore gitu ya. Jadi di situ kalian bisa mendapatkan banyak sekali informasi yang menarik ya, yang kita ulas dengan gaya anak muda. Baru nih kita Apa kan tuh? mau tahun baruan kan, pasti ada jatamu. Paling enak itu kalau sambil minum coffee. Sediain tamunya Coffee, pasti tamunya nanti, kopi apa nih, kok enak Iya. kali. Kok nggak perih nih di lambung aku? Kok aman nih untuk lambung aku. Itu usus loh, usus enggak ya, enggak nyambung ya. Pastikan kalian nih untuk menyediakan Coffee ini untuk tamu-tamu kalian nanti, karena nih kopinya orang Medan. Benar, enak. Enak, Apalagi gini hujan-hujan kan. anget ya, berasa diangatin ayang lah pokoknya ya. Oh, Suami istri pun ayang loh. oh iya, baik. Kamu yang negatif. Oke, baik. Ya. Baik, Tribuners, saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly Aku Joy. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan perbuatan. Bye-bye. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan.